Bismillahirrahmanirrahim. Babu alamatil jazmi. Babu alamatil jazmi. Bab tanda-tandanya jazm. Ini i'rab yang terakhir sudah. I'rab ada 4. Rofa, nasab, jar, jazm. Ini yang terakhir. Wal jazmu fil af'ali bis sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Jazm itu mempunyai 3 tanda. Wal jazmu bil af'ali bis sukuni. Ada 3 tanda. Yang pertama apa? Bis sukuni, satu sukun. Yang kedua au hadfi harfi illatin. Yang kedua adalah membuang huruf ilat. Yang kedua adalah membuang huruf ilat. Yang ketiga au hadfi harfi nunin. Yang ketiga adalah membuang nun. Jadi i'rab jazm itu mempunyai 3 tanda. Pertama adalah sukun, yang kedua adalah membuang huruf ilat, dan yang ketiga adalah membuang nun. Yang ketiga membuang nun. Sama seperti halnya di atas, semuanya ini mempunyai bagian-bagian masing-masing. Kita masuk kepada yang apa namanya, yang membuang nun, langsung ke membuang nun. Nadomnya langsung membuang nun, berarti yang terakhir ya apa? Fahadfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Fahadfu nunir raf'i qat'an yalzamu fil khamsatil af'ali haitsu tujzamu. Yang membuang nun ini menjadi tanda dari i'rab jazm ada di satu tempat, yaitu af'alun khamsa. Ada di satu tempat yaitu af'alun khamsa. Contohnya yaf'ala, kan asalnya yaf'alani. Asalnya yaf'alani. Cuma kan ini kan af'alul khamsa itu kan yaf'alani, taf'alani, yaf'aluna, taf'aluna, taf'alina. Pas af'alul khamsa, af'alul khamsa itu ketika rofa tetapnya nun, ketika nasab terbuangnya nun, ketika jazm terbuangnya nun. Ketika jazm terbuangnya nun. Maka ketika jazm af'alul khamsa tanda jazmnya adalah membuang nun. Tanda jazmnya adalah membuang nun. Berarti ketika kemasukan lam yaf'ala. Ketika sudah kemasukan amil jazm kan banyak. Nanti akan disebutkan apa saja amil jazm itu. Amil jazm itu kan banyak. Sehingga ketika kemasukan lam, maka yang asalnya yaf'alani menjadi lam yaf'ala. Hmm. Kemudian yang sukun. Wabis sukuni jizim mudhari'an salim min kaunihi biharfi illatin khutim. Sukun sebagai tanda i'rab jazm ada di satu tempat. Apa? Yaitu fi'il mudhari' sahih akhir.
Maksud dengan sahih akhir adalah fi'il mudhari yang akhirnya tidak terdapat huruf illat. Yang huruf akhirnya tidak terdapat huruf illat. Itu namanya sahih akhir. Yang huruf akhirnya tidak terdapat huruf illat. Maka fi'il mudhari, semua fi'il mudhari ketika kemasukan amil jazm, maka tanda jazmnya menggunakan sukun. Yang asalnya yadribu menjadi lam yadrib. Yang asalnya yadribu maka menjadi lam yadrib. Maka menjadi lam yadrib. Maka akan menjadi lam yadrib. Oke. Yang terakhir adalah huruf ilat. Imma biwawin au biyain. Imma biwawin au biyain au alif wa jazmu mu'tallin biha antan hadif. Yang membuang ilat, membuang huruf ilat kan adalah membuang non, sukun, kemudian membuang huruf ilat, itu kan jazm. Ini hanya ada di satu tempat, yaitu fi'il mudhari yang mu'tal akhir. Fi'il mudhari yang mu'tal akhir berarti fi'il mudhari yang akhirnya terdiri dari huruf ilat. Huruf ilat itu ada wawu, ada ya, ada alif. Yang wawu contohnya yang fi'il mudhari yang akhirnya wawu apa? Buat contoh, fi'il mudhari yang mu'tal wawu. Ya'lu Ustaz, ya'lu. Ya'lu, ha? Ya, yauzu. Yauzu. Yauzu ketika kemasukan maka menjadi lam yauzu. Huruf ilahnya dibuang. Maka menjadi lam yauzu. Karena tanda jazmnya membuang huruf ilat. Maka menjadi lam yauzu. Kemudian yang mutal alif. Yang mutal alif. Yahsya Ustaz, Yahsya. Yakhsha. Maka ketika jazm maka menjadi lam yakhsha. Maka huruf ilatnya dibuang. Kemudian yang mutalya yang mutalya apa kira-kira? Yarmi. Yarmi. Maka ketika jazm menjadi lam yarmi. Semua mu'tal, fi'il mudhari yang mu'tal, baik mu'tal wawu, mu'tal alif, ataupun mu'tal iya, maka tanda jazmnya semuanya adalah membuang huruf ilat. Semua tanda jazmnya adalah membuang huruf ilat.
Semua huruf jazmnya adalah membuang huruf illat. Oke, selesai. Kemudian wa nasbuti wawin wa ya'in yadharu wa ma siwahu fis salasi qaddaru fanahwu yawzu yahtadi yakhsha khutim bi'illatin wa wairuhu minha salim. Jika mutal alif maka semua i'rabnya rofa nasab, maka i'rab rofa dan nasabnya dikira-kirakan. Kalau mu'tal alif maka rofa dan nasabnya dikira-kirakan. Tapi kalau i'rab jazm itu semuanya sama ya. Kalau i'rab jazm semuanya mu'tal waw, mu'tal ba, mu'tal ya ataupun mu'tal alif semuanya membuang huruf illat. Ke mu'tal alif ya kemudian ketika i'rab rofa maka semuanya dikira-kirakan. I'rab rofa semua dikira-kirakan. Kalau mu'tal alif maka rofa dan nasabnya dikira-kirakan. Rofa nasab dikira-kirakan. Tapi ketika mu'tal waw dan mu'tal iya, ketika mu'tal waw dan mu'tal iya, maka yang dikira-kirakan itu hanya ketika rofa. Sedangkan ketika nasab, maka itu ditampakkan. Yang asalnya yauzu rofa menjadi la yauzua. Yarmi dikira-kirakan, tapi ketika nasab la yarmiya. Jadi bedanya seperti itu. Jadi kalau di i'rab rofa itu sama-sama dikirakan mu'tal waw alif ataupun iya, kalau i'rab rafa sama-sama dikira-kirakan yakhsha yauzu kemudian ya yarmi. Yang beda hanya di nasab, yang beda sendiri di alif. Alif itu tetap dikira-kirakan sedangkan waw dan iya itu ditampakkan. Kalau yang alif tetap dikira-kirakan, tetap yakhsha, tetap ayyakhsha tetap, tapi kalau di mu'tal waw dengan mu'tal iya ketika nasab itu ditampakkan. Yang asalnya yauzu dikira-kirakan, yarmi dikira-kirakan, maka ketika nasab la yauzua lan yarmiya. Adapun ketika jazm, baik yakhsha, yarmi ataupun yauzu, ketika jazm semuanya sama membuang huruf ilat. Itu. Sudah bisa dipaham? Insyaallah Ustaz. Oke. Eh ini contoh yang jazm ada sukun, fi'il mudhari sahih ada yang hatfu. Hatfu ini ada hatful ilat, kemudian ada hatfun nun. Silakan yang sukun dikasih contoh sebagaimana kemarin yang sukun. Ini adalah ada satu, yaitu fi'il mudhari sahih akhir contohnya. Contohnya apa? Silakan buat contoh. Gimana? Ini bingung atau gimana ini?
Yang sukun Ustaz. Ya, Lam yazhab. Bisa nggak Ustaz? lam yadhhab, ya betul. Kemudian yang hadfu ada af'alul khamsah di sini contohnya. Misal ada yang bingung, bisa tanyakan saja ya. Yang hazfun nun Ustaz. Hmm? Yang hazfun nun. Hmm? Lam yaf'ala. Lam yaf'ala, asalnya yaf'alani kan ya. Lam Iya. yaf'ala. Kemudian yang ini, yang hadfu illat, Hazfu illat. hmm? Lam yarmi. Lam yarmi, oke, selesai. Kemudian ini kelanjutannya, ini sebenarnya kemarin sudah selesai ya. Ini kemarin sudah selesai tentang maksud dengan mangkus itu. Wal illatul asma'i ya'un wa alif fanahu qadin wal fata biha urif. I'rabu kullin minhuma muqaddaru fiha walakin nasbi qadin yadharu. Karena sebelumnya ini berbicara adalah fi'il mu'tal, fi'il yang berakhiran huruf ilat, yang mana huruf ilat itu ada waw, alif, dan iya, maka huruf ilat itu bukan hanya masuk kepada fi'il. Tapi huruf ilat itu, mu'tal isim itu juga ada. Jadi huruf ilat itu juga berlaku, isim itu juga berlaku, eh, mu'tal ini, apa namanya, huruf ilat itu juga berlaku pada kalimat isim. Kalau di dalam kalimat isim, kalau di kalimat fi'il itu akan terkenal dengan mu'tal wawu, mu'tal alif, dengan mu'tal iya. Tapi dengan kalimat isim, ini masuk istilahnya isim maksur dengan isim mangkus. Kemarin sudah, kalau isim maksur yang berakhiran alif, yang berakhiran alif lazima sebelum alif itu berharokat fathah. Selain contoh ini adalah al-fatah, selain al-fatah al-mustafa, kemudian al-huda, dan yang lainnya. Kalau isim maksur, maka semua i'rabnya, rofa, nasab, dan jernya, maka semuanya dikira-kirakan. Rofa, nasab, dan jernya semua dikira-kirakan. Ini kalau isim maksur. Jadi isim maksur itu semua i'rabnya dikira-kirakan. Kalau isim mangkus itu ada isim yang berakhiran eh, isim yang berakhiran iya lazimah, yang sebelum iya itu berharkat kasroh. Yang sebelum iya itu berharkat kasroh, contohnya adalah qadi, al-hadi, dan yang lainnya. Cuma secara i'rab, maka kalau yang isim mangkus ini ketika rofa itu menggunakan fathah dhahirah. Yang muqaddara itu rofa dengan jarnya, tapi ketika nasab itu menggunakan fathah dhahirah, sehingga ja'al qadi, ra'aitul qadiya, marutu bil qadi. Jadi antara rofa dengan jar itu ditakdir. Sedangkan nasabnya itu menggunakan dhahirah. Beda halnya dengan isim maksur maka rofa, nasab, dan jarnya itu semuanya ditakdir.
Nah, kemarin juga sudah dibahas bahwasanya al-qadi ini seandainya alnya dibuang, kalau al-qadi ini alnya dibuang, maka konsekuensinya iyanya juga harus dibuang. Maka konsekuensinya adalah iya harus dibuang. Kemudian didatangkanlah tanwin kasroh. Sebagai penggantinya adalah tanwin kasroh. Sehingga al-qadi kalau alnya dibuang menjadi qadin. Sebagaimana di dalam tasrifannya ini contohnya wa illatul asma'i ya'un wa alif fanahu qadin. Fanahu qadin. Wasul asma'i ya'un wa alif fanahu qadin. Fanahu qadin. Jadi ini adalah yes, ini ketika alnya dibuang. Ketika alnya dibuang maka menjadi qadin. Oke. Sebelum saya lanjut, ada yang mau disampaikan, tanyakan? Ustaz, Tidak ada, kalau Ustaz. Hmm? Ustaz kalau misalnya itu kan tadi dibilang kalau Gimana? Suaranya kecil. tadi Ustaz bilang kan ketika si mankus itu alif lamnya dengan ianya itu dibuang maka digantikan dengan tanwin. Tanwin kasro. Kasrotain. Kasro. Iya, tanwin kasro. Kasrotain. Nah, iya, kasrotain. Nah, terus berarti tidak berlaku untuk yang maksud. Tidak berlaku untuk yang maksur. Ketentuan itu hanya berlaku di mangkus. Di maksur tidak berlaku. Ya, Oke, kita lanjut. Apalagi yang i'rab yang dikira-kirakan adalah selanjutnya isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim. Isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim, maka i'rabnya ini dikira-kirakan semua. Isim yang waqaddaru salasatal aqsami fil mimi qabla al-ya'i min ghulami. Isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim maka semua i'rabnya rafa, nasab dan jar maka dikira-kirakan. Qalami, penku gitu. Qalami, qalami. Kemudian apa? Baitun menjadi baitun, rumah menjadi baiti. Na'lun sandalku menjadi na'li. Maka semuanya ini nanti baik rofa, nasab dan jarnya semua dikira-kirakan. I'rabnya dikira-kirakan. Ketika rofa tetap dibaca kolami. Ketika nasab tetap dibaca kolami. Ketika jar tetap dibaca kolami. Jadi nggak berubah karena semua i'rabnya dikira-kirakan. Begitupun dengan baitun, baitun rumah, rumahku tetap baiti, ketika rofa tetap baiti, ketika nasab ya tetap baiti, ketika jar tetap baiti. Karena semua dari i'rab dari i'rab dari isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim, yang dimudhofkan pada ya mutakallim itu i'rabnya semua i'rabnya itu dikira-kirakan. Semua i'rabnya itu dikira-kirakan. Gitu. Untuk nadom berikutnya, ini sebenarnya kalau mau membuat eh, isim yang dimudhafkan pada ya mutallib ketika itu berupa jamak mudzakkar salim. Bagaimana cara jamak mudzakkar salim? Kalau mau dimudhafkan pada ya mutakallim, caranya bagaimana? Ini caranya. Tapi jarang sekali ini ya.
Ini prosesnya panjang. Soalnya ini ada di I'lal, sudah nggak usah. Kemudian ini juga caranya. Ini kalau misal af'alul khamsah bertemu dengan non taukid sakila, bagaimana caranya? Ini caranya. Ini prosesnya proses i'lal. Ini prosesnya i'lal. I'lal itu ada materi khusus namanya qawaidul i'lal. Qawaidul i'lal itu materi khusus. Yang saling berkaitan itu adalah pelajaran yang terus sama-sama saling berkaitan. Yang ilmu alat khususnya adalah nahu, sorof, i'lal, balaghah gitu. Semuanya ilmu alat. Semuanya itu adalah ilmu alat. Oke, ini yang untuk mempermudah. Nah ini, saya kira untuk menghafal rofa itu apa saja, untuk menghafal menggunakan slide ini kesulitan. Rofa itu apa saja? Rofa ada ini doma, waw, alif, nun. Yang doma apa saja? Yang waw apa saja? Yang nasab itu apa saja? Ini satu persatunya bagiannya apa saja? Kalau menghafal ini masih masih kerepotan ini. Ini, ini masih kerepotan. Sulit untuk cepat menghafal ini. Ini sudah direkam tadi ya. Oh iya betul. Nah, untuk menghafal menggunakan tabel yang ini maka repot. Sulit, repot yang menghafal. Cepat hilang. Caranya maka tinggal menghafal ini. Tinggal menghafal ini. Maka ini sudah semuanya. Insya Allah. Ini secara keseluruhan sudah. Ini sudah secara keseluruhan. Mulai dari i'rab rafa, nasab, jar dan jazm. Mulai dari i'rab rafa, nasab dan jar jazm. Dengan menggunakan tabel yang seperti ini, kita bisa menghafal semua i'rab itu dengan singkat. Dengan singkat. Caranya menghafal gimana? Maka nanti ini sim mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Sebenarnya ada lagunya. Sim mufrad, dhamma, fathah, kasrah. Jamak taksir, dhamma, fathah, kasrah. Sim mangkus, dhamma, fathah, kasrah. Isim mangkus, dhamma, fathah, kasrah. Isim yang mudhaf, dhamma, fathah, kasrah. Munsharif, dhamma, fathah, fathah. Muannas salim, dhamma, kasrah, kasrah. Mudzakkar salim, waw, iya, iya, alif, tasniyah, alif, iya, iya, asmaul khamsah. Gitu aslinya. Sim mufrad dhamma fathah kasrah. Jama' taksir dhamma fathah kasrah. Sim manqus dhamma fathah kasrah. Maksudnya gimana? Maksudnya dhamma fathah kasrah gimana? Isim mufrad ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar menggunakan kasrah. Ketika jar menggunakan kasrah makanya sim mufrad dhamma fathah kasrah. Coba isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif dhamma fathah fathah. Maksudnya apa? Ketika rofa menggunakan dhamma, ketika nasab menggunakan fathah, ketika jar itu menggunakan fathah. Ini yang di bawah i'rabnya isim rofa nasab jar. Isim itu hanya masuk kepada tiga i'rab, jazm tidak masuk isim. I'rabnya fi'il rofa nasab jazm. Perubahannya hanya di sini. Rofa nasab jazm, perubahannya hanya di sini. Coba antum sekarang baca, saya kasih kesempatan untuk melihat ini. Saya kasih kesempatan untuk melihat ini, kemudian nanti saya akan tanyakan. Silakan dihafal dulu, nanti saya tanya secara acak.
Lihat itu, nanti saya tanyakan bahwasanya sekiranya dalam waktu yang singkat ini sudah bisa hafal semuanya itu dengan cara tabel yang seperti ini. Oke, selesai ya. Coba saya tanyakan, coba saya tanyakan kepada Ahi Sukron. Ada Sukron? Hadir saat Coba, kira-kira itu sudah hafal Anda? Coba ya. Sekarang isim mangkus, Namzat isim isim mangkus, Isimankus. bingung ya, belum hafal. Coba jam muannas salim, Mana Salim dua fathah kasroh. muannas salim dhamma, Eh, Doma fathah fathah. dhamma fathah fathah. Contohnya, dhamma fathah fathah. Contohnya, Contohnya muslimatun, muslimatani, muslimat. muslimatun kurang kurang ya masih ya. Lalu dipelajari dulu lagi. Ya, Ustaz. Silakan yang lain coba kepada Al-Fatih. Ada? Coba Ada. sekarang sebutkan.
Isim ghairu munsharif. Isim apa, San? Isim ghairu munsharif. Eh, Rofa, Rofa, Dhammah, Nasab, Fat, Nasab, Fathah, Jar, Fathah. Dhamma, fathah, fathah gitu langsung. Mudzakkar salim. Zakar Salim. Hmm. Hmm. Urafa, Wawu, Nasab, Ya, Jar, Ya. Contohnya, Contoh Rafa, Muslimuna, hmm, Nasab, Muslimina, terus Jar, Muslimina. sekarang yang isim tasniyah. Tasnya, Hmm? Isim tasnya. tasniyah. Hmm? Isim tasniyah apa saja? Lupa, San. Lupa, oke. Coba yang lain, lanjut ke yang lain. Kepada Firda. Ada ukhti Firda? Ada Ustaz. Oke, sekarang ukhti Firda, silakan. Asmaul khamsa. Asmaul khamsah waw alif ya. Waw, alif. Waw alif ya. Contohnya, waw, alif, ya. Contohnya, Hmm. oke, lanjut dulu. Tanya ya. Sekarang pindah ke ukhti Lili. Hadir Ustaz. Oke, sekarang monggo sebutkan sekarang jamak taksir. Jama taksir dhamma fathah fathah. Dhamma fathah, Fathah. dhamma fathah kasro.
Eh, oh iya, domah fathah kasrah. I'rabnya isim. I'rabnya isim rofa nasab jer. Kemudian isim maksur. Domah fathah kasrah. Dhamma fathah kasrah. Terakhir asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Asmaul khamsah. Waw alif ya. Contohnya, Abuka, abaka, abika. oke, sudah selesai. Sekarang saya tampilkan lagi. Sekarang membuat contoh. Nanti satu persatu membuat contoh. Contohnya harus lengkap sesuai dengan i'rabnya. Dimulai dari ukhti Firda. Isim mufrad dhamma fathah kasrah. Ketika rafa menggunakan dhamma, nasab menggunakan fathah, jar menggunakan kasrah. Silahkan kasih contoh semuanya secara lengkap. Atau secara bersamaan. Yang lain tinggal nyiapin yang mana saja. Yang lain tinggal biar tekas, biar cepat. Tinggal nyiapin yang mana saja. Sekarang saya sebutkan. Silakan kasih contoh yang isi mufrad siapa saja. Yuk, kasih contoh. Contohnya ja'al qaumu ra'aitul qauma marartu bil qaumi. Sudah selesai. Contohnya begitu. Yang jamak taksir sekarang. Silakan. Yuk, buat contoh yang jamak taksir. Ketika rafa, nasab dan jar. Monggo buat contoh. Tahu langsung siapa saja yang tahu langsung jawab. Tahu siapa saja yang tahu langsung langsung jawab. Monggo teman-teman. Izin coba Ustaz. Langsung, yuk. Ja'a rojulun. Rojul itu bukan jamak taksir. Mufrad itu. Rijalun. Enggak Ja'a rijal Ustaz rijalun. maksudnya. Oke, lanjut. Ja'a rijalun. Ra'aitu rijalan. Yuk, lanjut. Marartu birijalin. Oke, sekarang isi mangkus. Monggo, siapa saja. Terserah, mau antum lagi tak? Tidak masalah, yang penting ada yang jawab. Si mangkus, yuk. Buat contoh yang isi mangkus. Coba lagi Ustaz. Oke, lanjut. Yang mankus ya Ustaz. Ya, Ja'al fata. Ra'aitul mangkus, fata. mangkus. Itu maksud. Mankus. Oh iya itu maksud. Ja'al qadi. Ra'aitul qadiya. Marartu bil qadi. Oke, langsung ke mangkus, yuk. Mangkus. Ja'al fata. Hmm. Ra'aitul fata. Marartu bil fata. Sekarang yang mudhof. Isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim. Orang isim yang dimudhofkan pada ya mutakallim. Monggo. Saya kasih contoh. Ja'al ja'a qaumi. Enggak apa-apa, tetap. Ra'aitu qaumi. Marutu bi qaumi. Tetap. Isim mu'ir munsharif sekarang. Isim mu'ir munsharif.
Yo, isim ghairul munsharif. Akuka, Isim ghairu akoka. munsharif. Isim ghairu munsharif. Oh iya ya. Ja'a Ahmadu. Ja'a Ahmadu. Ra'aitu Ahmada. Marartu bi Ahmada. Muannas salim. Yo. Muannas salim. Izin Ustaz. Oke, monggo. Ja'a muslimatu Oh, keliru. ra'aitu musliman. Keliru, Oh, keliru. Eh, salah Ustaz. Gimana Ustaz? Muslim Muannas salim. Tun. Jangan bukan isim ghairul munsharif ya. Oh, Tun. iya iya iya. Salah. Kecuali ada alnya. Ja'al muslimatu. Kalau pakai al tidak usah tanwin. Yuk ulang. Ja'a muslimatun ra'aitu muslimatin marartu muslimatin. Oke. Kemudian yang mudzakkar salim. Muzakkar salim. Ja'a abun ra'aitu aban marartu abin. Jama' mudzakkar salim. Ya muzakkar salim tuh. Salim. Ja'a muslimuna Hmm? eh, Ja'a muslimuna Hmm? ra'aitu muslimina Hmm? marartu muslimina. Oke. Sekarang isim tasniyah. Isim tasniyah ja'a muslimani Hmm. ra'aitu muslimaini Hmm. marartu muslimaini. Faradtu bil muslimaini asmaul khamsa. Asmaul khamsa. Asmaul khamsa. Asmaul Asmaul khamsa. khamsa ja'a Abu Zaidun. Iya Ustaz. Abja'a Abu Zaidin. Oh Zaidin. Hmm. Yuk. Abu Zaidin Abu Zaidan Abu Zaidin. Weh, keliru, keliru, Abu keliru. Keliru yang lain, yang lain. Abu Zaidun Aba Zaidan. Aba Zaidin Abi Zaidin. Betul. Ja'a Abu Zaidin, Aba Zaidin, Abi Zaidin. Itu Ustaz waw alifiyah ya. Iya, mawalif ya. Oh iya Ustaz. Oke. Ini kalau Arabnya isim, kemudian Arabnya fi'il. Ini sudah. Oke, ada yang mau ditanyakan? Cara menghafal di sini semuanya sudah terangkum di tabel ini semuanya itu. Sekaligus latihan-latihan membuat contoh-contoh sendiri. Udah nggak ada yang ditanyakan? Nggak ada ya? Baik, kita cukupkan dulu. Kita ketemu lagi di besok malam. Mudah-mudahan manfaat barokah.